Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting dan tentunya kabar yang ditunggu-tunggu oleh pelamar P3K Guru. Yang mana di sini kami akan mengklasifikasikan 5 kategori pelamar P3K Guru yang dipastikan masuk cloud database sementara Panselnas, dan tambahan informasi adalah jadwal penempatan pelamar prioritas 1. Jadi di sini ada 5 kategori pelamar P3K Guru Bapak Ibu ya, yang nantinya dipastikan masuk cloud database sementara Panselnas. Tentunya ini terkait dengan pelamar P1 atau pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Dan di sini juga ketika Bapak Ibu menonton video ini, Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari kami ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Jadi Bapak Ibu silahkan komen sebanyak-banyaknya dengan komentar-komentar yang bersifat membangun dan positif. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini 5 kategori Bapak Ibu ya, 5 kategori guru honorer atau pelamar prioritas yang akan masuk ke dalam cloud atau database sementara. Nah, di sini yang pertama adalah THK2 yang kalah secara nilai dengan kategori yang sama. Nah, logikanya seperti ini. THK2 kita kenal Bapak Ibu ya, THK2 yang lolos passing grade maksudnya ya. Jadi guru THK2 yang lolos PG. Nah, ini masuk dalam kategori prioritas terbaik. Kenapa admin katakan masuk dalam kategori prioritas terbaik? Dari segi kategori, THK2 ini yang sangat diprioritaskan di antara pelamar prioritas 1 yang lainnya. Makanya urutannya seperti ini. THK2, kemudian guru honorer negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Nah, namun di sini THK2 itu akan masuk cloud ya, ketika THK2 lolos passing grade ini kalah secara nilai dengan kategori yang sama. Misalnya dalam sekolah A itu ada satu formasi, kemudian pelamarnya itu 2, sama-sama THK2 lolos PG. Nah, jadi salah satunya nanti ini akan kalah secara nilai karena tidak mungkin berimbang. Nantinya satu orang yang nilai tertinggi akan mengisi formasi di sekolah A, sedangkan satunya ini yang sama-sama THK2 itu akan masuk ke dalam keranjang atau cloud atau database sementara Panselnas. Seperti itu logikanya ya. Nah, tetapi beda halnya kalau misalkan ada 2 formasi, ada satu formasi, kemudian pelamar prioritas 1 yang mendaftar, yang pertama THK2, kemudian pelamar prioritas yang satunya lagi itu adalah guru honorer negeri. Itu dipastikan THK2 lah yang akan mengisi formasi karena menang secara urutan. Nah, nanti kategori 2 atau THK2 lolos passing grade itu ada yang masuk cloud ketika harus berhadapan dengan sesama THK2. Kalau berhadapan dengan guru honorer negeri, lulusan PPG, atau guru swasta, pasti akan menang dari segi urutan. Yang penting lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Nah, di sini logikanya seperti ini. Nah, misalkan ini 2 orang ini adalah sama-sama THK2. Keduanya ini lolos passing grade. Nah, di sini masih ada satu formasi. Nah, secara otomatis tidak mungkin kedua guru ini akan menempati satu formasi. Nah, kebetulan di sini sama kategorinya, berarti tidak mungkin diurut berdasarkan kategori. Berarti akan diurut berdasarkan nilai terbaik. Nah, ternyata nilai terbaiknya adalah yang ini. Nilai tertinggi dan terbaiknya ini yang kategori yang pertama. Maka THK2 inilah yang akan mengisi satu slot formasi. Sedangkan yang satunya ini akan masuk ke cloud atau database sementara Panselnas. Seperti itu Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Nah, ini kategori yang pertama pasti masuk ke dalam cloud. Kemudian kategori kedua adalah guru honorer negeri kalah urutan kategori. Nah, seperti itu ya, guru honorer negeri kalah urutan kategori. Misalkan sekolah A seperti ini ya, sekolah A itu ada satu formasi ya. Nah, sedangkan pelamarnya itu 3. Yang pertama THK2, ini prioritas 1 semua ya, lolos PG semua. Kedua swasta, guru swasta, dan ketiga guru honorer negeri. Nah, di sini hanya tersedia satu kebutuhan formasi di sekolah B. Sedangkan pelamarnya ini ada 3, guru induknya ini ada 3, THK2, pelamarnya ada 3, guru THK2, guru swasta, dan guru negeri. Nah, kalau dilihat dari urutan kategori,
maka yang akan menempati posisi adalah THK2. Karena berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang menjadi urutan prioritas paling pertama di prioritas 1 adalah diurut mulai dari THK2. Nah, tidak mungkin dilihat dari nilai. Meskipun nilai THK2 ini lebih rendah daripada nilai dari guru swasta dan guru negeri ini, tetap THK2 yang akan mengisi satu slot formasi di sekolah B karena merupakan urutan terbaik, Bapak Ibu ya. Tidak perlu dinilai berdasarkan nilai, kecuali THK2 ini berhadapan dengan sesama THK2. Seperti itu logikanya ya. Nah, jadi secara otomatis guru swasta ini dengan guru negeri ini akan masuk ke dalam cloud lagi. Nah, jadi yang kalah dalam segi urutan adalah guru honorer negeri dengan swasta, maka akan masuk ke dalam cloud atau database sementara yang nantinya akan dicarikan formasi jika masih tersedia di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini dua guru yang kalah di sekolah ya, kalah di sekolah masing-masing. Karena kalah dari segi urutan, kalah dalam segi nilai. Nah, nantinya akan masuk dalam cloud. Cloud ini semacam database Bapak Ibu ya, database sementara Panselnas. Nantinya kedua guru ini akan dicarikan by system oleh Kemendikbud formasi yang masih tersedia. Akan dicarikan sekolah yang menyediakan kebutuhan formasi yang guru honorernya kurang sekali atau gurunya kurang. Tetapi kebutuhan formasinya ada untuk kedua guru yang masuk cloud ini, yang merupakan guru passing grade alias pelamar prioritas 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kategori yang ketiga adalah guru honorer negeri kalah urutan nilai. Nah, misalkan dalam satu sekolah, sekolah C ya, sekolah C ini ada satu formasi, guru induknya ada dua, sama-sama lolos passing grade yaitu guru negeri. Nah, guru negeri. Nah, jadi karena kategorinya ini sama, kedua guru honorer negeri ini kategorinya sama, maka secara otomatis harus dilihat dari segi nilai. Ternyata si A ini lebih tinggi nilainya, maka si A inilah yang mengisi formasi. Sementara satu guru passing grade lainnya akan masuk ke cloud. Nah, lagi-lagi akan masuk ke dalam cloud atau database sementara. Nah, seperti itu ya untuk guru honorer negeri kalah urutan nilai akan masuk cloud sepanjang lolos passing grade ya. Baik. Kemudian yang keempat Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah kondisi tertentu untuk lulusan PPG dan guru swasta yang tidak memiliki kuota formasi di sekolah induk dan lulusan PPG yang tidak punya sekolah induk. Nah, jadi misalkan begini ya. Anggaplah di wilayah A, misalkan di wilayah A. Anggaplah ada dua sekolah. Sekolah itu masing-masing memiliki satu formasi, satu guru induk, satu guru induk. Dan guru induknya ini adalah passing grade semua, baik itu THK2 ataupun guru negeri. Nah, lulusan PPG ini dengan guru swasta itu secara otomatis tidak bisa memindahkan formasi dari sekolah-sekolah yang ada guru induk lolos passing grade-nya. Jadi karena tidak ada seperti itu, maka guru swasta ini dengan lulusan PPG ini akan masuk ke dalam cloud atau database sementara Kemendikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Gampang sekali untuk memikirkan tampilan-tampilan seperti itu. Itu yang keempat ya. Sekarang kita langsung itu yang keempat dan kelima ya. Ini sudah masuk keempat dan kelima. Kemudian lanjut yang terakhir Bapak Ibu ya. Lanjut yang terakhir terkait jadwal penempatan untuk guru lolos passing grade. Apabila istilahnya Pemda mengajukan formasi yang maksimal, nantinya prioritas 1 itu rencana pengangkatannya itu antara bulan Juli sampai Agustus 2022 berdasarkan lini masa Kemendikbud. Pengangkatan 193.954 guru lulus passing grade tahun 2021. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.